selamat sore pendengar Radio Gema Edukasi dimanapun kalian berada. Senang sekali saya Rahma dapat hadir kembali untuk menemani kalian pada sore hari ini. Kita masih dalam acara bimbingan belajar atau bimbel untuk siswa-siswi kelas 7. Hari ini kami akan membahas materi pelajaran IPA Fisika. Di studio telah hadir Bapak Sabar Waspandi M. Fis atau Magister Fisika ya Pak ya. Betul. Oke, kita sapa dulu. Selamat sore Pak Sabar. Selamat sore, terima kasih. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, Pak Sabar ini adalah guru IPA atau IPA Fisika dari SMP Negeri 16 Bandar Lampung. Insan edukasi, jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di Radio Gema Edukasi dari Studio Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Berbagi ilmu untuk semua. Nanti kita akan membahas tentang benda dan bentuknya. Kita dengarkan dulu yang satu ini.
Baik, kita sudah sama-sama mendengarkan alunan nada yang sangat manis untuk mengawali perjumpaan kita ini, dan kita langsung saja ke Pak Sabar untuk menjelaskan tentang materi, benda, dan bentuknya. Silakan Pak. Terima kasih. Insan edukasi yang budiman. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas sesuatu yang sudah akrab dengan kehidupan sehari-hari kita, yaitu tentang benda dan bentuknya. Benda itu sering juga disebut materi, atau yang lebih ilmiah lagi sering disebut dengan zat. Jadi benda, materi, zat itu sebenarnya adalah menunjuk pada istilah yang sama pengertiannya. Nah, marilah kita perhatikan benda-benda di sekitar kita, misalnya buku, meja, besi, air, dan udara. Semua benda tersebut mempunyai massa dan menempati ruang. Setiap benda yang memiliki massa dan menempati ruang disebut dengan zat atau materi, atau dalam kehidupan sehari-hari disebut juga dengan benda. Jadi untuk menjadi sebuah materi itu harus memiliki dua syarat. Pertama, punya massa dan menempati ruang. Contohnya buku tadi. Buku itu punya massa dan juga menempati ruang. Misalnya ruangannya yang ditempati adalah meja. Nah, itu ruangan. Kemudian besi juga punya tempat. Air demikian juga, misalnya di dalam botol, di dalam gelas, juga di dalam galon. Ada tidak Pak alat untuk mengukur massa itu Pak? Ya, ini pertanyaan awal yang baik. Jadi untuk mengetahui apakah benda itu punya massa atau tidak, yaitu dengan menggunakan neraca. Jadi neraca itu digunakan nanti untuk mengetahui massa suatu benda. Nah, perlu saya tambahkan juga bahwa massa itu berbeda dengan berat. Apa perbedaannya Pak, massa dengan berat itu Pak? Massa itu sebenarnya menunjuk pada istilah banyaknya partikel yang terkandung dalam benda itu. Sedangkan berat itu menunjuk pada besarnya gravitasi yang menarik partikel-partikel itu ke bumi. Nah, memang dalam istilah sehari-hari kedua istilah ini sering disamakan. Misalnya kalau kita ke warung beli beras yang beratnya 1 kilo. Padahal 1 kilogram itu bukan berat, tetapi massa. Karena yang kita beli adalah jumlah berasnya, bukan berat. Nah, hal ini sering dicampur adukkan. Tetapi para insan cendekia, insan edukasi sekalian, yang cendekia yang dan budiman, untuk mulai saat ini kalian harus bisa membedakan bahwa massa dan berat itu berbeda. Nah, kalau kita menyebut dengan satuan kilogram, berarti yang dimaksud adalah massa benda. Soalnya nanti kalau misalnya kita punya beras 1 kilogram, itu massanya 1 kilogram. Kalau kita bawa misalnya ke bulan, itu bisa jadi dia tidak punya berat sama sekali. Tapi massanya tetap 1 kilogram. Itulah perbedaan massa dan berat. Kembali ke topik kita tadi. Nah, secara kasat mata benda-benda itu akan dikelompokkan dalam 3 wujud atau 3 bentuk. Benda padat, cair, dan gas. Nah, contoh-contoh yang disebut di muka misalnya batu, gelas, uang logam, dan sejenisnya itu dimasukkan ke dalam benda padat atau zat padat. Nah, sedangkan contoh benda cair juga mudah kita temukan di rumah, misalnya ada air, minyak, cuka, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk gas yang dapat kita temui di rumah seperti di dapur itu ada gas LPG. Dan yang kita hirup setiap saat itu adalah udara. Udara itu mengandung berbagai macam jenis gas seperti oksigen, karbon dioksida, dan lain sebagainya. Nah, itulah contoh-contoh benda padat, cair, dan gas. Nah, selanjutnya kita akan lihat sifat benda padat itu seperti apa, benda cair seperti apa, dan gas seperti apa. Nah, untuk benda padat itu bentuknya tetap dan volumenya tetap. Kalau padat itu pasti semuanya tetap ya Pak ya? Semuanya tetap, baik bentuk maupun volumenya. Sebagai contoh yang paling mudah kita temui misalnya adalah gelas
di rak piring. Gelas itu pada umumnya berbentuk silinder. Ya. Nah, jika gelas itu kita ambil, kemudian kita taruh di atas meja, bentuknya tidak berubah. Ya. Jadi dia tetap seperti silinder atau seperti tabung. Ya. Dipindahkan lagi ke lantai, dia juga bentuknya Tetap. Ya. Itulah karakteristik atau sifat dari benda padat. Padat. Nah, berbeda dengan sifat benda cair. Nah, bentuknya berubah tapi volumenya tetap. Benda cair ini bentuknya selalu berubah-ubah ya. Berubah-ubah. Tapi volumenya atau isinya tetap. Ya. Berubah itu mengikuti wadahnya atau Bentuknya. mengikuti tempat yang Ya. dia huni. Tempati, ya. Misalnya minyak kelapa di dalam botol. Itu kalau kita pindahkan ke dalam gelas, nanti bentuknya juga seperti gelas, mengikuti wadahnya. Ya. Kita tuangkan lagi ke piring, nanti bentuk minyak itu juga seperti piring. Tetapi volumenya tetap. Jadi kalau misalnya minyak dalam botol itu 1 liter, nanti pindahkan ke piring juga 1 liter, tidak nambah jadi 2 liter. Ya. Atau berkurangnya atau banyak. berkurang. Ya. Ya. Jadi kalau kita pindahkan ke berbagai tempat, dia akan selalu membentuk seperti bentuk wadahnya. Sifat yang lain ada nggak Pak benda cair ini? Sifat yang lain nanti secara khusus nanti akan Anda temui juga para insan edukasi itu di SMA nanti. Ada yang namanya suspensi, ada yang namanya koloid, di mana di situ tidak jelas apakah dia ini masuk ke dalam zat cair atau zat padat. Misalnya sudah membentuk seperti adonan. Nah, adonan itu bentuknya bisa mengikuti tempat atau wadahnya, tapi dia tidak bisa digolongkan ke dalam zat cair. Nah, itu nanti akan dipelajari lebih lanjut. Itu pertanyaan yang cukup kritis dari Ibu Rahma ya. Jadi ini kita menambah ilmu bahwa nanti kalau ilmu kita sudah cukup, pengetahuan kita sudah lebih mampu lagi, nanti di SMA ada yang namanya koloid. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk sifat gas. Nah, untuk gas ini baik bentuk dan isinya atau volumenya selalu berubah-ubah. Misalnya kalau kita lihat tabung gas ya di dalam gas kompor kita ini, misalnya isinya 3 liter, maka bentuk udara yang mengisi atau bentuk gas LPG yang mengisi itu seperti tabung gas LPG yang 3 kilo itu. Nah, kemudian kalau misalnya terjadi kebocoran, maka kebocoran itu akan mengisi seluruh ruangan. Misalnya ada gas bocor, baunya akan tercium di mana-mana. Bahwa itu langsung segera mengisi seluruh ruangan. Menempati seluruh ruangan ya Pak ya. Betul, menempati seluruh ruangan. Nah, itulah sifat-sifat gas, sifat-sifat benda cair dan sifat-sifat benda padat. Baik, kita akan lanjutkan materi kita. Mengapa sih bentuk benda tadi bisa berubah-ubah sifatnya? Kenapa zat padat tidak sama dengan sifat zat cair? Misalnya bentuknya, kenapa zat padat selalu tetap, volumenya juga tetap. Nah, ini baru bisa kita ketahui dengan menggunakan sebuah teori yang dikenal dengan teori molekul. Teori ini dikemukakan oleh Van der Waals. Nah, jadi kita bisa mengetahui dengan teori ini mengapa sih zat cair selalu berubah-ubah bentuknya, tetapi isinya tetap. Sedangkan zat padat bentuknya selalu tetap. Dan volumenya juga tetap. Kenapa itu Pak? Nah, menurut teori Van der Waals bahwa zat padat mempunyai bentuk tetap itu karena partikel-partikelnya atau molekul-molekulnya sangat berdekatan dan teratur. Jadi kalau misalnya dalam sebuah kotak itu berisi dengan kelereng-kelereng, maka letak kelereng-kelereng itu sangat berdekatan. Sehingga karena dekatnya gaya tarik-menarik molekulnya sangat besar. Nah, dengan gaya tarik-menarik yang sangat besar ini, maka zat padat susah dipisahkan. Sehingga menyebabkan zat padat dimanapun tempatnya dipindahkan, dia tidak mengalami perubahan. Jadi kalau misalnya penghapus, di dalam kotak penghapus itu berbentuk kubus atau berbentuk balok, dia akan selalu berbentuk kubus atau balok. Jadi sifatnya tetap. Sekarang bagaimana dengan zat cair? Nah, zat cair seperti yang sudah kita bahas tadi, mempunyai volume tetap tetapi bentuknya berubah-ubah. Nah,
Berbeda dengan pada zat padat, letak molekul zat cair ini berjauhan. Sehingga gaya tarik menariknya menjadi kecil karena jaraknya jauh. Iya. Meskipun demikian, molekulnya masih ada gaya tarik menarik. Nah, sehingga walaupun dia ini mudah dipisahkan, berpindah, membentuk sesuai dengan bentuk yang ditempatinya, tetapi dia tidak meninggalkan kelompoknya. Jadi itulah yang menyebabkan mengapa volumenya tidak berkurang. Nah, sedangkan pada gas ini baik bentuk maupun volumenya tidak tetap. Nah, ini disebabkan karena letak molekulnya berjauhan. Bahkan lebih jauh daripada molekul zat cair. Akibat jauhnya jarak antar molekul ini, maka gaya tarik menariknya menjadi sangat kecil. Oleh karena itu, gas mudah sekali berubah bentuknya dan memisahkan ikatan-ikatannya dan mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Baik, kita rehat sejenak dan setelah ini nanti kita akan lanjutkan kembali. Kita masih akan membahas tentang benda dan bentuknya setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Rasanya diriku ingin mengulang kembali itu, dalam dekapanmu walau sekejap ku rasa rindu. Tak tahu mengapa ku tak bisa melupakan itu, dalam belayanmu walau sebentar engkau mencumbu. Tak tahu harus berkata apa, yang pasti ku rasakan bahagia. Bibirku hanya diam membisu, tak bisa diungkapkan dengan kata. Satu malam ku rasa bahagia, satu malam kau bawa aku terbang. Ingin rasanya ku mengulang kembali, ingin sekali kau membelaiku lagi. Inginnya bukan hanya semalam. Rasakan bahagia, bibirku hanya diam membisu, tak bisa diungkapkan dengan kata. Satu malam ku rasa bahagia, satu malam kau bawa aku terbang. Ingin rasanya ku mengulang kembali, ingin sekali kau membelaiku lagi. Inginnya bukan hanya semalam. Satu malam menjadikan cerita, satu malam membuat aku gila. Ingin rasanya aku mengulang kembali, ingin sekali engkau membelaiku lagi. Inginnya bukan hanya semalam. Anda masih bersama Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua.
Masih dari Jalan Dr. Andes Warsito nomor 72 Teluk Betung, Bandar Lampung, Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Kita kembali lagi untuk membahas tentang benda dan bentuknya bersama Pak Sabar. Silakan Pak Sabar untuk melanjutkan tentang perubahan pada benda ya Pak ya. Betul. Ya. Baik, insan edukasi yang budiman, kita lanjutkan materi kita, yaitu tentang benda dan bentuknya dengan sub perubahan pada benda. Seperti kita rasakan bersama, jadi kalau pada pagi hari kita terasa dingin, pada siang hari terasa panas. Ya. Nah, kondisi itu akan mempengaruhi bentuk-bentuk benda. Nah, apabila air dipanaskan, maka akan terbentuk uap air. Sebaliknya, jika air itu kita dinginkan sampai 0 derajat Celcius, maka air akan menjadi beku, menjadi padat. Jadi dari sifat ya cair bisa menjadi padat karena perubahan suhu. Nah, fenomena lain bisa kita lihat juga, misalnya kayu dibakar maka akan menghasilkan asap. Nah, kemudian juga sisanya akan berbentuk arang. Nah, fenomena air berubah menjadi uap air atau es tadi, juga kayu menjadi arang dan asap disebut dengan perubahan benda. Karena dari padat menjadi cair atau sebaliknya. Nah, berdasarkan hal-hal tersebut, maka perubahan sifat dan strukturnya dalam ilmu pengetahuan alam dikenal 2 jenis perubahan, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Begitu ya. Kita akan mulai dari perubahan fisika. Suatu perubahan dikatakan perubahan fisika jika zat yang berubah tadi tidak membentuk jenis zat yang baru. Jadi pada perubahan fisika, ya hasil perubahan dapat dikembalikan ke keadaan semula. Contohnya, es itu berbentuk padat. Kemudian kita letakkan di atas meja, maka dia akan mencair, berbentuk menjadi air. Air itu cair, jadi dari padat bisa menjadi cair. Nah, tetapi air tadi kalau kita tampung, kita taruh di kulkas lagi akan berbentuk es kembali. Padat lagi ya Pak ya. Berbentuk padat kembali. Demikian juga dengan air yang menguap. Air yang menguap nanti akan berubah menjadi uap dan akan menjadi hujan, berbentuk menjadi air kembali. Jadi air berubah jadi gas, kemudian setelah mencapai pendinginan tertentu dia akan berubah menjadi air kembali. Nah, kemudian air yang digunakan ya, misalnya air mendidih digunakan untuk membuat air teh, maka gulanya yang tadinya padat kemudian kita aduk, lama-lama menghilang karena larut di dalam air. Nah, tetapi air tadi masih bisa kita temukan gulanya dengan cara mencicipinya. Air, es, dan uap air meskipun wujudnya sudah berbeda tetapi jenisnya sama. Nah, perubahan-perubahan tadi sebenarnya masih bisa kembali ke bentuk semula. Nah, perubahan seperti itu disebut dengan perubahan fisika. Jadi sekali lagi para insan edukasi, bahwa perubahan fisika itu ciri khasnya adalah bisa dikembalikan ke bentuk semula. Jadi bisa reversible. Nah, hal ini berbeda dengan perubahan kimia. Kalau perubahan kimia itu terjadi jenis zat yang baru sama sekali. Dan zat baru tersebut tidak bisa dikembalikan ke bentuk semula. Contoh yang sederhana, kayu yang terbakar akan menjadi arang. Nah, arang ini tidak mungkin dibentuk lagi menjadi kayu karena zatnya sudah berbeda. Juga dengan rokok yang dihisap menjadi abu. Nah, abunya tidak bisa kembali menjadi rokok. Nah, kemudian kalau kita menaruh susu di dalam gelas, lupa kita minum. Nah, sekian lama misalnya setelah 4 jam, susu itu berubah rasa, tadinya manis menjadi masam. Nah, itu sudah terjadi reaksi kimia, sehingga itu tidak boleh diminum lagi karena sudah mengandung racun. Kemudian besi yang kena hujan, kena panas, nah lama-lama yang asalnya tadinya warnanya putih berubah menjadi coklat. Itu karena bereaksi dengan udara. Itu namanya perkaratan besi.
Dengan demikian juga dengan proses pelapukan. Jadi kalau batu-batu karena peristiwa-peristiwa kimia maka akan menjadi rapuh dan berubah bentuk. Itu tidak bisa lagi menjadi batu kembali. Dengan demikian juga dengan contoh pernafasan yang kita hirup itu kita menghirup O2 dan mengeluarkan CO2. Nah, itu hanya terjadi pertukaran, jadi tidak bisa kembali ke bentuk semula. Nah, itulah contoh-contoh perubahan kimia. Jadi intinya kalau sudah berubah secara kimia itu tidak bisa kembali ke bentuk semula. Contoh yang lain bisa kita ambil misalnya nasi yang sudah jadi bubur. Nah, bubur itu tidak bisa kembali menjadi nasi. Kemudian contoh yang lain misalnya lilin yang sudah terbakar sehingga habis semua, itu tidak bisa lagi dijadikan lilin kembali. Kalau ini Pak, yang perkaratan besi ini mungkin tidak bisa berubah ya, tapi mungkin ada pencegahan, mungkin begitu ya Pak ya, supaya perkaratan besi ini tidak terjadi. Karena kan kalau secara kimia pasti dia berkarat, tapi kalau misalnya kita contoh seperti sendok begitu kan, itu kan bisa berkarat, tapi ada sendok yang ada dikasih apa itu semacam apa Pak? Kasih lapisan. Ya betul, itu krom, bisa merubah nggak? Ya. Baik, ini pertanyaan yang cukup cerdas ya, karena memang kalau besi itu sudah berkarat, itu walaupun kita amplas kita apa, karat besi itu sudah bentuk zat baru namanya FeO3. Nah, FeO3 tidak bisa menjadi Fe lagi atau besi lagi. Nah, demikian juga dengan pertanyaannya apa tadi? Tentang perkaratan ini kan tidak bisa dirubah, tapi dapat dicegah maksudnya. Baik, jadi inilah manfaatnya kita belajar ilmu pengetahuan alam. Jadi dengan mengetahui perubahan-perubahan yang akan terjadi, kita bisa cegah. Misalnya supaya besi ini tidak berkarat, karena ini peristiwa alam, harus diapakan? Misalnya kita lapis dengan cat. Jadi kalau besi, misalnya tiang telepon supaya tidak berkarat, dicat dulu. Nah, selain menambah indah, dia juga mencegah terjadinya perkaratan besi, karena perkaratan besi itu sebenarnya adalah reaksi antara besi dengan udara, sehingga kalau dilapisi dengan cat maka peristiwa tadi tidak terjadi. Nah, itulah salah satu manfaat kita mempelajari perubahan-perubahan fisika, perubahan-perubahan kimia, sehingga dapat mengambil manfaatnya dengan mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Baik, satu lagi untuk perubahan pada benda ini yaitu tentang sifat-sifat benda. Nah, ini merupakan kelanjutan juga dari wujud zat. Jadi selain berdasarkan wujudnya, benda juga dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisika dan kimianya. Nah, setelah mengetahui ini kita bisa mengambil manfaat seluas-luasnya dari masing-masing bahan sesuai dengan sifatnya. Nah, sifat fisika itu sifat suatu benda yang mudah diamati dengan panca indera kita. Misalnya wujud zat yang seperti yang kita bahas terdahulu, ada padat, cair, dan gas. Kemudian keras atau lunaknya bahan itu. Kemudian warnanya, baunya, jadi itu mudah sekali kita amati kalau sifat-sifat fisika. Nah, berbeda dengan sifat kimia. Ini hanya bisa diamati setelah zat itu kita reaksikan dengan zat lain. Apakah bisa bereaksi atau tidak. Kemudian apakah benda ini mudah terbakar atau tidak. Nah, sebagai contoh ya, kalau besi, sifat fisikanya adalah dia sifatnya padat. Jadi bentuknya tetap, volumenya tetap. Kemudian juga keras. Warnanya putih dan tidak larut dalam air. Nah, sehingga dengan mengetahui sifat ini kita menggunakannya untuk misalnya membuat pisau. Nah, pisau itu kan untuk mengiris sehingga harus padat, keras dan tidak mudah larut dalam air. Nah, sifat kimianya apa? Tidak mudah terbakar. Tapi ini bereaksi dengan udara, juga bereaksi dengan cuka. Jadi kalau misalnya besi kita
usap dengan cuka, maka dalam waktu 2-3 hari dia akan berkarat dengan sangat cepat. Karena apa? Cuka itu bersifat asam. Nah, asam ini akan mudah sekali bereaksi dengan besi. Ya, sehingga menimbulkan karat itu Sehingga ya Pak menimbulkan karat. Dan nanti kalau ya, sudah ya, timbul karat, ini sangat berbahaya kalau Kita misalnya buat masak gitu ya Pak, buat motong-motong. masak itu nanti karatnya akan ikut di dalam masak. Apalagi kalau kita luka, itu bisa menyebabkan terjadinya tetanus. Oh iya iya iya. Nah, jadi dengan mengetahui sifat-sifat zat, kita dapat memanfaatkannya benda-benda itu dengan sangat tepat. Karena semua benda itu ciptaan Tuhan yang memang diperintahkan untuk kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk kebutuhan manusia. Jadi wajiblah kita mengetahui berdasarkan ilmu-ilmu yang kita pelajari, sehingga nanti apa yang diciptakan Tuhan itu membawa manfaat untuk manusia sekalian. Nah, demikian untuk zat dan bentuknya atau benda dan bentuknya. Baik, Insan Edukasi, kita rehat dulu ya sejenak. Nanti kita akan kembali lagi dan tetaplah bersama kami di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Bangun wahai pemimpi, esok pagi mungkin tak datang. Hey, tiba saatnya kita untuk kembali gerakkan dunia. Jangan layu bangkitkan semangatmu, jangan ragu buktikanlah kau mampu. Jangan mundur tegakkanlah hatimu, jangan takut tunjukkanlah siapa dirimu. Hey! Hey! Jangan kau pertanyakan evolusi yang semakin pudar. Hey, buka mata hatimu, dia akan menuju ke jalan yang terang. Jangan layu bangkitkan semangatmu, jangan ragu buktikanlah kau mampu. Jangan mundur tegakkanlah hatimu, jangan takut tunjukkanlah. Ini bukan saatnya kita tuh berlari untuk sembunyi. Hadapilah semua, meskipun kau harus terjang matahari. Bangun wahai pemimpi, esok hari mungkin kan menghilang. Hey, kini tiba saatnya untuk raih kemenangan yang kita rindukan. Ini bukan saatnya kita tuh berlari untuk sembunyi. Hadapilah semua, meskipun kau harus terjang matahari. Kini tiba saatnya kita tuh berani tunjukkan diri. Kita akan hadapi semua.
Terima kasih masih bersama kami di Radio Gema Edukasi, dan saatnya sekarang kita tak terasa ya, karena kita tadi saking menariknya ini pembahasan mengenai benda dan bentuknya, sampai-sampai hampir 1 jam kita bersama. Dan Pak Sabar berikan kesimpulan untuk materi kita hari ini, Pak. Insan edukasi yang budiman, tiba saatnya kita untuk menyimpulkan beberapa hal penting. Jangan lupa ini dicatat, kemudian nanti ditempelkan di tempat yang mudah dilihat, sehingga nanti ini akan menjadi ilmu yang berguna kelak di masa yang akan datang. Benda dan bentuknya. Yang pertama, kita harus mengetahui bahwa benda itu berada dalam 3 wujud, yaitu padat, cair, dan gas. Untuk benda padat, sifatnya yaitu mempunyai bentuk yang tetap dan volume yang tetap. Sebagai contoh, kalau misalnya kita punya penghapus berbentuk balok yang ada di dalam kotak pensil, kemudian kita pindahkan ke atas meja, maka bentuknya juga masih seperti balok. Demikian juga kalau volumenya kita ukur, panjang, lebar, dan tinggi kita ukur, maka ini tidak mengalami perubahan. Artinya volumenya tetap. Untuk benda cair, bentuknya berubah tetapi volumenya tetap. Sebagai contoh, misalnya kita punya air 1 galon, bentuknya seperti galon, seperti botol besar. Kemudian kalau kita pindahkan ke ember, maka air tadi akan berbentuk seperti ember, tetapi volumenya tetap 1 galon. Kemudian untuk gas, sifatnya itu bentuk dan volumenya berubah-ubah. Jadi ini berbeda dengan sifat zat padat yang semuanya tetap. Ini justru semuanya berubah-ubah. Jadi kalau misalnya ada gas yang berada dalam tabung, maka bentuknya seperti tabung gas LPG. Nah, kalau misalnya selangnya bocor, maka seluruh ruangan yang ada di tempat itu akan mencium bau gas, karena gas segera mengisi tempat di mana dia berada, karena bentuknya selalu berubah-ubah. Demikian juga dengan isinya. Nah, kalau air 1 liter digunakan untuk mengisi botol besar, dia hanya menempati yang bawah saja. Tetapi kalau gas, misalnya 1 liter nanti bisa memenuhi seluruh ruangan. Contohnya kalau misalnya gas itu wangi, maka seluruh ruangan akan mencium wangi dari gas itu, karena segera mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Itulah karakteristik dari gas. Yang kedua, wujud zat berdasarkan keadaan molekulnya. Jadi mengapa sih zat padat bisa bentuk dan volumenya tetap, sedangkan gas bentuk dan volumenya berubah? Ini hanya bisa dijelaskan dengan teori molekul, di mana teori itu berisi 1, zat padat mempunyai bentuk yang tetap disebabkan oleh letak molekulnya yang berdekatan, sehingga gaya tarik menarik antar molekulnya sangat besar, sehingga tidak mudah dipisahkan. Untuk zat cair, bentuknya berubah-ubah dan volumenya tetap. Hal ini disebabkan oleh letak molekulnya yang agak berjauhan, tetapi molekulnya masih memiliki gaya tarik-menarik, sehingga zat cair mudah dipisahkan, tetapi tidak meninggalkan kelompoknya. Untuk gas, bentuk dan volumenya berubah-ubah atau tidak tetap. Hal ini disebabkan karena letak molekulnya memang berjauhan, sehingga gaya tarik-menarik antar molekulnya sangat kecil. Oleh karena itu, gas mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Yang ketiga, tentang perubahan benda secara struktur dan perubahan sifatnya, maka perubahan itu dibagi 2, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika itu bila zat yang berubah jenisnya sama, tidak ada jenis zat baru. Ciri-cirinya pada perubahan fisika, hasil perubahan dapat dikembalikan ke keadaan semula. Misalnya es yang berbentuk padat, es batu misalnya berbentuk padat, kemudian kita letakkan di atas piring, maka nanti
es itu akan mencair berbentuk cair. Kemudian perubahan kimia itu cirinya adalah membentuk jenis zat baru yang sama sekali berbeda dengan zat sebelumnya. Contohnya, kayu terbakar menjadi arang. Nah, cirinya arang ini kalau pada perubahan kimia tidak bisa kembali menjadi kayu. Demikian juga dengan abu yang sudah menjadi sisa dari pembakaran tidak bisa dibentuk lagi menjadi kayu. Jadi ciri perubahan kimia irreversible, jadi tidak bisa dikembalikan ke bentuk semula. Demikian juga dengan kalau kita menaruh susu sehingga berubah menjadi masam karena terkontaminasi dan bereaksi dengan udara, maka susu tadi sudah tidak bisa dikembalikan menjadi susu yang murni lagi. Yang terakhir tentang sifat benda. Berdasarkan wujudnya, benda dapat pula dikelompokkan berdasarkan sifat fisika dan kimianya. Sifat fisika yakni sifat yang mudah kita amati dengan panca indera. Misalnya wujudnya dapat kita lihat apakah padat, cair maupun gas. Kemudian dilihat juga dari tingkat kekerasannya. Nanti benda yang paling keras itu contohnya misalnya seperti diamond atau intan, itu paling keras. Jadi justru benda-benda besi, baja itu akan kalah kalau sudah berhadapan dengan intan. Makanya intan bisa mematahkan besi. Sebaliknya benda yang paling halus seperti contohnya talak atau bedak itu paling lembut. Jadi bisa dengan jari saja dia bisa bentuknya bisa kita acak-acak dengan jari yang lunak saja. Kemudian warna dan baunya juga itu merupakan sifat fisika. Nah, untuk sifat kimia itu menunjukkan kesanggupan itu suatu zat bereaksi dengan zat lain. Kemudian mudah terbakar atau tidak. Nah, dengan mengetahui pengelompokan berdasarkan sifat, ini dapat membantu kita memanfaatkan benda-benda ciptaan Tuhan dengan tepat. Demikian saja pertemuan kita pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih Pak Sabar atas kehadirannya di studio kami dalam acara Bimbingan Belajar atau Bimbel yang membahas mata pelajaran IPA Fisika tentang benda dan bentuk. Suatu saat kita nanti akan berjumpa lagi ya Pak ya untuk membahas materi yang lain. Bagaimana menyenangkan mempelajari IPA Fisika ini? Oke, demikianlah pendengar Gema Edukasi untuk acara bimbingan belajar kita hari ini bersama Bapak Sabar Waspandi, Magister Fisika. Dan kita nanti akan bertemu kembali. Kami pamit undur diri, namun kalian dapat mendengarkan kembali acara ini esok hari di waktu yang sama dengan materi yang berbeda. Saya Rahma dan kru Radio Gema Edukasi yang bertugas dari Studio Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung berbagi ilmu untuk semua. Pamit undur diri, tetap semangat dan sampai jumpa. Kita bersama-sama, tapi segini